Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya demen nih ngelihat wajah ibu-ibu bawa bapak di sini. Ini wajah tanpa masalah gitu. Ya, biarin utang banyak, yang penting nggak kebayar ya. Nggak apa-apa dah, masalah banyak, yang penting belum selesai. Kenapa? Tandanya kita masih disayang tuh sama Allah. Kita kudu tahu, kita punya masalah, kalau belum selesai, tuh tandanya sebenarnya Allah masih belum percaya sama kita. Kali kalau diurusin sama tuh masalah, kita jadi lupa lagi jadi orang. Kali kalau diselesain sama masalah, kita kemudian lupa lagi sama kita punya iman. Akhirnya yang terjadi apa? Kita punya masalah lagi. Jadi Allah siapin dulu nih diri kita. Gampang dah kata Allah utang mah. Gampang dah kata Allah. Siapa yang pengen punya anak gampang dah. Siapa yang belum kerja pengen kerja gampang. Siapa yang pengen punya jodoh gampang dah. Yang penting kata Allah ingat dulu. Ingat apa? Ingat sama kita punya dosa. Sebab barangkali kita punya masalah belum selesai, lantaran kita punya dosa juga belum selesai, kita minta ampun sama Allah. Jadi nomor satu sebenarnya, kalau kita lagi punya masalah, jangan cari solusi dulu. Solusi nomor 17. Yang kita cari nomor satu, ampunan Allah dulu. Kalau Allah udah ngampunin kita, insya Allah semua urusan masalah kita beres, insya Allah. Tapi nih pagi nih kita ngaji sesuatu istimewa nih. Sesuatu yang kalau kata orang lain mah kuasa Tuhan. Kita nyebutnya kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun. Selama ini kan kita belajar matematika sedekah ya. Masih ingat matematika sedekah? 10 dikurang 1 berapa? Bukan 9. Berapa? 19. 1 dikurang 1 berapa ya Pak? Mana Bapak nih? 1 kurang 1 berapa? Dibingung jawabnya. Bukan 0, 10. Kenapa 10? Sebab ketika kita punya 1, kita bagi nih sama Allah, 1 kita sedekahin buat orang, maka yang 1 ini akan dipulangin sama Allah. Dipulangin berapa? Paling kagak 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Siapa aja yang ngasih 1 sama Allah, Allah bakalan tanggung jawab mulangin 10 kali lipat. Satu hari datang nih seorang supir. Kita belajar nih tentang matematika sedekah, perkalian 10 kali lipat dulu dari yang paling rendah dah. Nih sopir datang ibu. Kalau ibu bapak sempat main ke rumah saya, di rumah saya tuh di pinggiran ada majelis kecil. Di majelis itulah saya suka terima tamu gitu. Nah itu tadi tuh ada yang datang dengan bawa utang yang nggak kebayar, ada yang datang kemarin tuh kita cerita, suami nggak pulang-pulang setahun, ada yang datang nggak punya anak sekian tahun gitu, ada yang datang kemudian ngaduin dia butuh pekerjaan, butuh jodoh macam-macam dah. Ini sopir yang datang nih, sopir bilang begini, Ustaz, minta amalannya dong. Kita nanya sama dia nih, amalan buat apa? Amalan buat naik gaji Ustaz. Buat naik gaji dia bilang. Kita tanya sama dia, emang gajinya berapa sekarang? Gaji saya 800.000 Ustaz. 800.000 mah saya bilang udah gede. Udah bersyukur belum? Ketika kita nanya udah bersyukur belum, dia ketawa nih Ustaz. Dia ketawa nih ibu. Apa dia bilang? Kalau soal syukur mau Ustaz, saya dari lahir udah syukur. Namanya Abdul Syukur gitu.
Jadi bilang udah jangan ditanya dah soal syukur mah gitu. Ya udah saya bilang mau naik gaji jadi berapa ya? Ustaz, kalau bisa jadiin 1,5 dah gitu. Jadi dari 800 jadi 1,5. Kita bilang sama dia, kalau cuma minta tambah jadi 1,5 enteng. Enteng kita bilang. Bagaimana kalau kita bikin tuh gaji jadi 3 juta? Wah, diketawa lagi. Ustadz mah bercanda. Naik 1,5 aja udah girang bener dia bilang. Apalagi bisa jadi 3 juta. Enggak, saya bilang, kagak bercanda. Tanaman mah bagaimana tanamannya begitu. Hasil mah bagaimana yang ditanam. Yang ditanam dikit, numbuhnya juga dikit. Yang ditanam kecil, numbuhnya juga kecil. Yang ditanam gede, numbuhnya juga gede. Kita sodorin tuh ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 160 tadi tuh. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lu bagi 1 dah sama Allah. Nanti Allah pulangin 10 kali lipat. Yang nomor 2, kita sodorin surah At-Tolaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya, sedang punya banyak masalah, sedang punya keinginan, termasuk nih sopir pengen gaji naik, gampang kata Allah, falyunfik mimma atahullah, coba dong sedekah, begitu kata Allah. Ujung tuh ayat, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan bikin yang sulit jadi mudah. Nih sopir merasa nih sulit bener nih naikin gaji, udah kerja tahunan gaji tetap segitu. Dia bilang anak nambah Ustaz, sekarang 5 nih anak, tapi gaji kagak nambah-nambah, kan jadi kurang tuh gaji gitu. Begitu kita sodorin nih 2 ayat, apa dia bilang? Oh jadi ini nih Ustaz ayat buat naik gaji. Saya bilang iya benar, lo amalin dan ayat. Insya Allah dah mau naik gaji berapa tergantung amalan kita. Dia ngomong begini. Baik Ustaz, jazakallah dah, terima kasih. Tinggal pertanyaannya nih Ustaz, nih ayat dibacanya kapan? Berapa kali? Begitu tuh kelakuan kita tuh. Quran berhenti cuman dibacaan gitu. Padahal kan Allah bilang lewat Rasulnya jangan cuman dibaca dong, diamalin gitu. Supaya terang kita punya hidup, supaya terang kita punya problem, supaya terang kita punya keinginan gitu. Kita suruh bangun nih orang, Pak, bangun dah, ceritanya gitu. Dibangun. Begitu bangun kita tanya sama dia, bawa duit berapa sekarang di kantong? Wah. Emang kebiasaan kita begitu, pokoknya kita adu aja dan ceker gitu. Belum dilihat Ustaz, ayo lihat dulu. Dia buka tuh dompetnya, dia lihat tuh isi kantongnya, dia nyebut ada 100.000 Ustaz. Mariin duitnya. Buat apa Ustaz? Udah mariin cepat, katanya pendek gaji lo jadi 1,5. Cepet. Dia ragu-ragu tuh, dia kasih juga sama kita ini. Nah ini Ustaz, tuh duit begitu dipegang di tangan kita ngomong sama dia nih, kalau situ percaya sama janjinya Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka nih duit bakal dipulangin sama Allah 1 juta rupiah. Begitu kita bilang bakal jadi 1 juta, apa dia bilang? Kalau emang jadi 1 juta kita ikhlas dah Ustaz. Emang bakhil kita mah. Maka Allah bilang begitu tuh supaya kita terangsang. Nggak apa-apa, emang udah janjinya Allah begitu. Allah tahu kita pelit, Allah tahu kita bakhil, Allah tahu kita pedagang, maka dikasih hitung-hitungan dagangannya. Sini, aku pulangin sekian. Begitu Allah bilang. Pulang nih orang, pulang. Datang kira-kira Jumat, Sabtu dia hitung nih,
Mana nih yang nganterin duit 1 juta? Gua ngasih sama Ustad 100.000 nih kemarin. Nggak ada yang datang. Hari Minggu dia tungguin, nggak ada yang datang juga. Selasa baru berbuah tuh. Lihat ibu bapak yang dirahmati Allah. Rasulullah bilang, as-shadaqatu tajlibur rizki. Sedekah mengundang datangnya rizki. Si sopir masih jadi sopir. Kerja mobilnya sama, majikannya masih yang sama. Apa yang beda? Yang beda dia sudah bersedekah. Hari Selasa dia dipanggil sama majikannya. Pak, temenin saya yuk. Kemana? Ke Jawa. Berapa hari? Paling 2 hari lah gitu. Pulang pergi 3 hari lah. Deket Cilacap lah gitu kira-kira. Saya pamit dulu deh Pak sama istri. Nggak usah. Bentaran doang kok. Ayo kita langsung jalan deh. Jalan. Ternyata janji cuma 2-3 hari molor. Jadi 4-5 hari. Begitu pulang lagi ke Jakarta, nih majikan nggak enak hati. Apa kata si majikan? Sampai rumah nih, Pak, Bapak parkir gitu dah. Saya masuk bentaran. Jangan langsung pulang ya. Ada titipan nih buat bini di rumah. Si sopir nurut, ya parkir deh tuh. Nggak lama majikannya keluar bawa amplop. Amplopnya tipis. Dia ngomong nih masih sopir, Pak, takut Bapak diomelin di rumah. Ganjel nih mulut istri sama ini. Kita kan ya ngaku aja dah. Ngaku dah. Suami lama nggak pulang, bukan kita suguhin nama teh manis dulu. Kita suguhin nama anduk anget buat nyekak dia punya muka. Kita semprot gitu kan. Kemana aja loh? Si majikan ini khawatir, takut si sopir dimarahin. Maka pikiran dia, udah dah, kasih amplop tuh bini, bilang, ini bukan uang gaji, ini mah uang tambahan dari saya. Apakah si majikan tahu bahwa si sopir bersedekah hingga kemudian dia merasa perlu membela Allah Tuhannya? Enggak kan? Enggak tahu. Tapi siapa yang membuat tuh sopir diberi amplop tambahan, uang tambahan dari Allah lewat si majikan? Iya Allah. Si sopir kemudian nggak ngira, dia pikir yang namanya duit tambahan, masa iya lebih banyak daripada duit gaji gitu kan. Maka nih amplop nggak dikelet sama dia. Begitu dia pulang ke rumah, Bu, alhamdulillah nih ada amplop tambahan dari majikan. Buka gidah, hitung berapa duitnya gitu. Istrinya si sopir buka, kaget nih istri si sopir. Masya Allah Pak, banyak benar. Berapa kata si sopir? 1 juta Pak. Hah, 1 juta? Kaget dia. Nyesel tuh dia. Nyesel yang pertama, dia bilang nih, kalau tahu 1 juta mau gua kelet duluan di depan. Emang begitu gaya laki-laki dah. Saya juga sama, dikasih amplop. Dia bilang, ya Allah, kalau mau tahu 1 juta, dia nggak ngira 10.000 sama 100.000 kan sama, selembarannya sama, nggak beda. Begitu dia lihat, ya kayaknya 100.000 nih gitu. Udah ada nyenengin istri nggak dibuka. Nyesel yang kedua, rupanya tuh di amplop kan ada 1 juta tuh. Kan janji Allah siapa yang ngasih 1 diganti 10. Rupanya dia mikir tuh, kalau tahu begitu mah kemarin saya kasih 200.000. Iya, di dompet ada 200, cuman dia kemarin ngeri. Kalau gua bilang 200 diambil semuanya mau Ustaz. Agak beres urusannya ini. Maka dia nyebut 100.000 Ustaz. Lihat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah kagak pernah bohong. Kita yang kurang percaya. Apa buktinya kita kurang percaya? Tengok aja gaya sedekah kita. Kita punya duit 100, 50, 20, 10, 5.000, 1.000. Kita ngaji nih, kenceleng lewat. Berapa tuh yang kita keluarin? 1.000. Yang 1.000 juga ada 2 nih. Ada yang lecek, ada yang lempeng. Yang mana tuh? Yang lecek, tega bener gitu. Emang udah nasib kotak dah 1.000-an dia mah. Sekalinya ada yang 50, ya Allah, pakai dia balik lagi ke masjid. Pak, tolong periksa. Ada 50-an tuh kayak di kotak tuh. Saya salah naruh tuh tadi.
Emang nasib kotak begitu tuh. Makanya di masjid jangan pakai kotak lagi udah, pakai sorban aja udah. Kalau pakai sorban malah ada mendingan dikit gitu.